seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Saya mau katakan kepada kita bahwa siapapun di dunia ini, baik dia ustadz, baik dia pendeta, baik dia romo, baik siapapun itu, apapun statusnya, dan apapun latar belakangnya, tidak ada orang baik di dunia ini. Semuanya adalah orang jahat, orang yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Di Yesaya menggambarkan kesalehan, kebaikan orang seperti kain kotor. Makanya kalau kita cek ini di dalam bahasa aslinya, kata kain kotor di sana itu adalah pembalut perempuan. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa di layar saudara fix orang ini adalah bidat modern atau bidat zaman now. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena dia sudah berbicara tentang jantung iman Kristen, tentang keselamatan. Dan ini adalah poin penting. Dan dia tidak percaya dengan hal itu. Tempo hari orang ini viral karena dia membahas tentang perpuluhan dan dia mengatakan bahwa itu wajib tentang perpuluhan dan itu pun keliru. Saya menganggap itu tidak terlalu urgent. Tetapi hal yang satu ini sudah menyangkut tentang jantung kekristenan dan ini sifatnya adalah krusial di mana dia tidak percaya keadilan Allah dan yang kedua, dia tidak percaya dengan neraka dan surga atau kengerian yang terjadi nanti di neraka itu. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang urgent tentang iman Kristen. Makanya saya berani mengatakan bahwa ini adalah fix, dia adalah bidat modern, dan juga dia adalah bidat zaman now. Saya tidak tahu statusnya apa, dan saya juga tidak tahu gerejanya apa, dan saya tidak tahu dia adalah dari golongan apa. Tetapi dia bicara Kristen di sini, dan saya mengatakan hal itu, dia adalah bidat modern dan bidat zaman now yang tidak perlu diikuti apa yang dia katakan. Nah, teman-teman, saya mau tampilkan video ini nanti di depan. Saudara boleh melihat dan menonton, dan kita akan berikan komentar apa yang disampaikan di dalam video diskusi antara mereka di dalam video ini. Nah, teman-teman, kita langsung lihat dulu apa yang disampaikan dan dinyatakan oleh beliau ini. Mari kita lihat sama-sama. Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Dia secara terang-terangan, secara jelas ngomong ini, bahwa dia tidak percaya dengan keadilan Allah, penghukuman Allah. Karena dia mengenal Allah itu adalah Allah yang baik, Bapa yang baik. Nah, teman-teman sekalian, saya mau mengatakan kepada kita semua, saya setuju 100% bahwa Allah orang Kristen, Allah yang saya sembah, dan Allah yang disembah oleh semua orang Kristen itu adalah Allah sebagai penyayang, Allah sebagai pengasih, Allah sebagai yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasihnya dan setianya, Allah yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Jadi kita mengenal bahwa
Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang sayang kepada semua umatnya. Dan ini adalah tertulis di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya setuju bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Tetapi kita jangan lupa di dalam Ulangan pasal 34 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Allah itu bukan sekedar juga Allah yang kasih. Dia bukan juga sekedar Allah penyayang, bukan hanya sekedar yang panjang sabar, tetapi juga Allah itu adalah Allah yang adil. Firman Tuhan jelaskan bahwa di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Allah yang tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi jelas bahwa Allah itu memiliki yaitu beberapa sifat. Yang pertama adalah Allah penyayang, panjang sabar, Allah yang baik. Tetapi juga dia memiliki sifat keadilan, yaitu sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi jelas bahwa Allah yang kita sembah itu adalah bukan hanya sekedar Allah yang kasih, tetapi dia sekaligus adalah Allah yang adil, yang memberikan keadilan bagi mereka yang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Nah, kita melihat bahwa di dalam beberapa kejadian di dalam Perjanjian Lama, misalnya adalah di dalam Bilangan pasal 25 ayat yang ke-9, di mana ada yang mati karena menyembah berhala. Jadi banyak bangsa Israel itu yang mati karena menyembah berhala. Bahkan ribuan orang meninggal di situ. Kita juga melihat bahwa umat Israel umur yang 20 tahun ke atas pada saat perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, umur yang 20 tahun ke atas tidak masuk ke tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua. Jadi ini adalah sesuatu hal, yaitu penghukuman bagi yaitu umat Israel karena mereka betul-betul tidak setia kepada Allah. Juga kita melihat bahwa ada yang mati ditelan tanah hidup-hidup dan ada yang mati dibakar di dalam api. Dan kita juga melihat bahwa bagaimana ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah, kepada Tuhan, maka kerajaannya terpecah menjadi dua dan mereka pada akhirnya dibuang ke pembuangan di Babel selama 70 tahun. Ini karena apa? Penghukuman Allah bagi mereka karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Jadi jelas bahwa Allah itu menyayangi umat Israel. Dia mengasihi umat Israel. Tetapi sama sekali-kali tidak membiarkan kesalahan mereka. Kalau mereka berdosa, maka Tuhan akan memberikan penghukuman bagi mereka. Nah, teman-teman sekalian, ini jelas bahwa Allah yang saya sembah dan Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen adalah Allah yang kasih dan sekaligus Allah yang adil, yang sekali-kali tidak membebaskan orang dari penghukuman jika orang-orang tersebut hidup tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama yang perlu kita lihat di dalam bagian yang dinyatakan oleh beliau pada video ini. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Itu balik lagi ini kontroversial nih. Iya, tapi itu Dia mengatakan bahwa kalau orang hidupnya baik, maka tidak mungkin Allah akan menghukum dia nanti di neraka. Kalau orang itu baik dalam kehidupannya, maka tidak mungkin Allah akan menghukum dia di kemudian hari. Karena hidupnya baik.
Apakah benar demikian? Saya mau katakan kepada kita bahwa siapapun di dunia ini, baik dia ustadz, baik dia pendeta, baik dia romo, baik siapapun itu, apapun statusnya, dan apapun latar belakangnya, tidak ada orang baik di dunia ini. Semuanya adalah orang jahat, orang yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Makanya di dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa di pasal 64 ayat yang keempat dikatakan bahwa demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi Yesaya menggambarkan kesalehan, kebaikan orang seperti kain kotor. Makanya kalau kita cek ini di dalam bahasa aslinya, kata kain kotor di sana itu adalah pembalut perempuan, dan dikatakan bahwa kesalehan kita itu, kesalehan manusia, kebaikan manusia itu sama seperti pembalut perempuan, sama seperti kain kotor yang begitu najis. Jadi jelas bahwa tidak ada orang baik di dunia ini. Semua akan mendapatkan penghukuman dari Allah. Dan lebih jelas lagi di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada orang baik di dunia ini. Termasuk saya dan siapapun itu, termasuk Anda yang menonton ini, siapapun Anda, bahwa kita semua adalah manusia berdosa. Maka Allah akan menghukum kita semua. Maka saya mengatakan kepada kita bahwa hanya satu jalan supaya kita tidak dihukum Allah, yaitu kita harus beriman, percaya kepada Yesus Kristus, mengaku dengan mulut, dan percaya di dalam hati, dan kita bertobat dari dosa-dosa kita, mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan memberikan anugerah keselamatan itu. Tuhan akan memberikan kita di surganya, di tempat Dia tinggal, ketika kita percaya dan beriman kepadanya. Jadi ini adalah pernyataan yang begitu keliru, begitu salah, jikalau mengatakan bahwa diandalkan perbuatan baik, orang bisa masuk ke surga atau Allah tidak menghukum dia. Ini adalah pengajaran yang sangat keliru. Itu sudah terjadi di sejarah kekristenan, bidat-bidat yang mengajarkan hal-hal semacam ini, dan tentu muncul lagi orang-orang seperti ini yang begitu keliru, tidak memahami dengan benar tentang firman Tuhan. Nah, kita lanjut guys, apa yang dikatakan oleh beliau ini. Bukannya bukannya itu pikiran orang modern masa kini ya. Ya udah, religion is religion. Yang lo omongin itu sebenarnya logika dalam berkehidupan ya. Iya. Bener gak gue? Bener, makanya cara Udah, pikir orang baik gue masuk surga, orang gak nyolong gak masuk. Lo ngerti gak sih maksud gue? Berarti thought lo, maksud gue itu kan pikiran yang bukan konteks dalam agama. Itu kan logika berkehidupan. Iya. Ya kalau gue maling gue digebugin. Ya kalau Nah, jadi saya mau tambahkan teman-teman, bagaimana keadilan Allah itu ya. Bagaimana penghukuman Allah itu akan dinyatakan kepada siapapun itu. Ya, saya ambil beberapa contoh sederhana saja kepada kita semua. Misalnya adalah kepada Saul. Saul itu adalah raja pertama yang dipilih Allah. Tetapi karena hidupnya tidak berkenan lagi kepada Tuhan, dia tidak menuruti firman Tuhan, maka Tuhan memberikan penghukuman bagi dia. Yaitu di mana roh Allah yang ada padanya itu tidak lagi bersama-sama dengan dia. Dan dia kehilangan arah, dan endingnya
dia mati mengenaskan di medan peperangan, dia bunuh diri dengan menusuk dirinya sendiri. Nah, jadi ini adalah suatu penghukuman bagi orang yang tidak taat akan firman Tuhan. Misalnya juga kita melihat bahwa Daud pada saat melakukan kejahatan, melakukan dosa dengan perzinahan, maka Tuhan juga memberikan yaitu teguran yang keras kepada Daud, tetapi syukurnya adalah Daud dia bertobat dan dia kembali kepada Tuhan. Kita juga melihat adalah Yunus. Bagaimana Yunus disuruh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi dia lari, maka Tuhan memberikan penghukuman keadilan Allah kepada dia. Tuhan menghukum dia dengan apa? Dia ditelan ikan. Ya, untung dia tidak mati 3 hari ya, 3 malam di perut ikan. Kita juga melihat misalnya adalah Yudas Iskariot. Ayat firman Tuhan katakan adalah lebih baik baginya jika tidak dilahirkan. Bagaimana kehidupan yang tidak baik itu, dan kita melihat endingnya adalah dia mati mengenaskan juga. Dan firman Tuhan katakan lebih baik baginya jika orang itu tidak dilahirkan. Kita melihat juga adalah kisah tentang Ananias. Bagaimana Allah menghukum dia, ya, karena dia begitu berbohong di depan para rasul. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan keadilan dan penghukuman Allah bagi orang-orang yang tidak mau taat dan tidak menuruti apa yang Tuhan inginkan. Jadi itu sesuatu hal yang penting yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita lanjut guys.